Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup D ingin membahas mengenai exercise week 13. Mari simak videonya. Nah, untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan nilai buku paten atau patent carrying value computation untuk Show Company per 31 Desember 2016 seperti yang tertera pada tabel di layar. Nah, perhatikan bagian harga perolehan paten di sini. Jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset paten pada Januari 2016 adalah sebesar $59.500. Nilai ini hanya mencakup biaya pendaftaran dan biaya pengacara. Perlu dicatat, biaya desain prototipe sebesar $87.600 dan biaya pengujian model sebesar $42.000 yang terjadi pada tahun 2015 itu tidak dimasukkan. Mengapa? Karena kedua biaya tersebut dikategorikan sebagai biaya penelitian dan pengembangan atau R&D expense yang harus langsung dibebankan pada tahun terjadinya. Selanjutnya untuk perhitungan beban amortisasi tahun 2016, karena paten ini tuh diperoleh pada Januari 2016, yaitu sebelum tanggal 1 Juli, maka paten ini diamortisasi penuh selama 1 tahun. Rumus yang digunakan adalah harga perolehan dibagi dengan umur manfaat, jadi $59.500 dibagi 17 tahun, sehingga didapat beban amortisasi untuk tahun 2016 besar $3.500. Nah, untuk yang terakhir itu mencari nilai buku atau carrying value per 31 Desember 2016. Rumusnya adalah harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Nilai perolehan awal sebesar $59.500 dikurangi amortisasi yaitu $3.500 menghasilkan nilai buku akhir sebesar $56.000 sebagaimana yang disajikan dalam tabel keuangan tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang P12.2 yang bagian B. Jadi alur perhitungan dari tahun ke tahunnya itu ya ada tahun 2016 sampai dengan 2017. Jadi paten awal diamortisasikan itu sekitar 3.500 per tahun selama masa manfaat sekitar 17 tahun. Jadi nilai buku akhir 2017 itu menjadi 52.500. Lalu ada tahun 2018. Jadi paten awal disusutkan senilai 3.500, lalu ditambah biaya legal baru sebesar 42.000 di bulan Desember sesuai kebijakan perusahaan. Jadi biaya baru ini tuh belum diamortisasikan di tahun 2018. Maka nilai buku akhir 2018 itu adalah 91.000. Lalu yang ada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Jadi nilainya itu sekitar 91.000. Itu kemudian diamortisasikan bersama selama sisa masa manfaatnya yaitu 14 tahun. Berarti beban amortisasinya itu menjadi sekitar 6.500 per tahun. Jadi kesimpulannya itu setelah dikurangi amortisasi tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 6.500. Jadi nilai tercatat paten 31 Desember 2020 itu sekitar 78.000. Saya akan menjelaskan soal P12.2 untuk soal yang C. Di sini diminta untuk menghitung berapa carry value pada 31 Desember 2023. Nah, yang pertama kita memerlukan nilai carry value yang baru yang pada terakhir itu di 1 Januari 2021 itu adalah 75.000. Kemudian umur amortisasinya direvisi menjadi 5 tahun dan sehingga beban amortisasinya yaitu 5.000 dibagi 5 tahun sama dengan 15.000 per tahun. Terus juga jurnalnya adalah sebagai buku yaitu analysis of expense paten pada patent for accumulated amortization senilai 15.000 per tahunnya. Kemudian akumulasi amortisasinya dari 2021 hingga 2023 yaitu 12.000 dikali 3 tahun, maka hasilnya adalah 45.000 untuk akumulasi amortisasi. Dan kemudian carrying value-nya untuk per 31 Desember 2023 yaitu
Menggunakan rumus harga perolehan dikurangi kumulasi amortisasi, yakni 75.000 dikurangi 5.000, maka senilai 30.000 untuk mengakhiri value pada 31 Desember 2023. Saya Maureen Alifia Azara dengan NPM akhir 314. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan soal P12.3 bagian A. Berikut hasil Statement of Financial Position Sandro pada Desember 31 tahun 2022 yang saya kerjakan. Yang pertama pada bagian waralaba dengan biaya perolehan 58.700 dikurangi amortisasi masa manfaat 10 tahun sebesar 5.870, maka menghasilkan nilai buku sebesar 52.830. Pada bagian kedua, paten, terdapat biaya perolehan 17.600 dan dikurangi amortisasi masa manfaat 8 tahun sebesar 2.200, menghasilkan nilai buku 15.400. Lalu yang ketiga, merek dagang, dengan biaya perolehan 36.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan dikurangi amortisasi selama 4 tahun dari 2019 hingga 2022 dan menghasilkan 6.300, maka nilai bukunya sebesar 29.700. Untuk total intangible asetnya, biaya perolehan sebesar 112.300, akumulasi amortisasi sebesar 14.370, dan total nilai buku sebesar 97.930. Misalnya pada soal P12.3 soal B. Di sini income statement expense-nya yaitu beban eksperimen pengembangan seperti biaya laboratorium karena belum layak ekonomi sebesar 65.000. Lalu beban operasional waralaba yaitu didapat dengan fee tahunan 5% dikali 900.000 sama dengan 45.000. Lalu beban hukum biaya pembelian sukses dagang sebesar 10.200. Beban bunga implicit rate yaitu 14% dikalikan 43.700 sama dengan 6.118. Lalu beban amortisasi waralaba 58.700 dibagi 10 tahun sama dengan 5.870. Lalu beban amortisasi paten yaitu 17.600 dibagi 8 tahun sama dengan 2.200. Lalu yang terakhir beban amortisasi merek dagang yaitu didapat dari amortisasi normal tahun 2022 sebesar 1.800. Jadi total beban semuanya yaitu 136.188. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai perhitungan nilai buku aset waralaba untuk PT Kuliner Nusantara per 31 Desember 2025. Berdasarkan data yang kita miliki pada 1 Januari 2025, perusahaan menandatangani kontrak franchise selama 5 tahun dengan brand X. Skema pembayarannya terdiri dari uang muka tunai sebesar 50 juta rupiah dan cicilan tahunan 20 juta rupiah selama 4 tahun. Yang nilai sekarangnya atau present value-nya adalah 63.400.000 dengan bunga implisit 10%. Selain itu ada biaya berkala sebesar 2% dari pendapatan tahunan. Nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan harga perolehan awal atau cost dari aset franchise ini pada tanggal transaksi yaitu 1 Januari 2025. Caranya adalah dengan menjumlahkan uang muka tunai dengan present value dari cicilan tahunan. Jadi 50 juta itu ditambah 63.400.000 sehingga didapatkan nilai perolehan awal sebesar 113.400.000. Perlu kita catat bahwa biaya berkala yang sebesar 2% dari pendapatan tidak dimasukkan ke dalam nilai kapitalisasi aset. Biaya ini langsung diakui sebagai beban operasional pada periode berjalan karena sifatnya yang rutin dan variabel. Setelah mendapatkan nilai perolehan awal, langkah kedua adalah menghitung beban amortisasi untuk tahun pertama yaitu tahun 2025. Karena masa manfaat kontrak franchise ini adalah 5 tahun, maka nilai perolehan 113.400.000 kita bagi dengan 5 tahun menggunakan metode garis lurus. Dari perhitungan ini didapat beban amortisasi tahun 2025 sebesar 22.680.000. Untuk langkah terakhir yaitu mencari nilai buku atau carrying value per 31 Desember 2025. Kita tinggal mengurangkan nilai perolehan awal dengan beban amortisasi tahun pertama, yaitu 113.400.000 dikurangi 22.680.000, maka nilai buku aset franchise PT Kuliner Nusantara yang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan per 31 Desember 2025 adalah sebesar 90.720.000.